Dia Allah yang layak dipuji, ditinggikan, dan disembah. Mari setiap kita mengaku bahwa pertolongan dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Dia yang mencipta dengan kuasanya, dan dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini karena kasih dan anugerah-Mu kami ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memimpin ibadah kami, Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan setiap hamba-Mu yang melayani pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk WL, untuk singer ya Tuhan, untuk tim musik ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau persatukan mereka ya Tuhan untuk menjadi satu harmonisasi yang indah, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Eko yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu ya Bapa, agar setiap firman yang diberitakan menjadikan berkat bagi kami, dan biarlah kami semakin diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk Asher, untuk multimedia, untuk sound system ya Tuhan. Kami berdoa untuk fotografer, biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Untuk doa syafaat, biarlah kami percaya Tuhan, Kau persiapkan kami semua, kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan, dan pelayanan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk seluruh peralatan yang kami gunakan. Tuhan juga kuduskan, Tuhan sucikan, agar semuanya ya Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Ruangan yang kami pakai ini ya Tuhan, biarlah Tuhan, hanya Tuhan yang ada di tengah kami. Tuhan yang kuduskan semua ya Tuhan. Biarlah kursi yang dari depan hingga belakang ya Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang. Bahkan ya Tuhan untuk tamu-tamu Gesos yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya, biarlah seluruh yang ada di Gesos ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka boleh melihat akan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Mereka boleh diberkati dengan ibadah yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Siap memuji dan diberkati oleh Tuhan? Amin. Mari sebelum kita memuji Tuhan, berikan salam kepada samping kiri dan kanan. Beranjak dari kursi, karena kita diberkati dan siap menjadi berkat. Amin. Setiapku yang abadiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama rasaku di padang seranya,
kasih setiamu karena bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala rasaku limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari, nama Yesus adalah nama yang ajaib. Ada kuasa di dalam setiap kehidupan kita oleh. Ada tepuk tangan. Hanya ada satu nama, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yang berkuasa sampai kehidupan. Kalian
Karena kita bersuka cita, kami memuji Tuhan, karena Dia benteng hidup
boleh duduk, karena di dalam memuji Tuhan setiap kita diberi kebebasan. Minggu lalu kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, mengajarkan kita untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, takut akan Tuhan adalah mencintai Taurat Tuhan. Taurat artinya ajaran, perintah Tuhan. Hari ini kita akan dibekali. Setelah kita diberkati, kita harus menjadi berkat. Harus, Bapak Ibu. Berkat itu tidak boleh kita nikmati sendiri, tetapi Tuhan mau untuk kita menjadi berkat. Keluargamu diberkati, biarkan orang lain merasakan berkat Tuhan itu. Karena Tuhan mau seluruh orang, seluruh dunia diberkati dan mengenal nama Dia dan kembali kepada-Nya. Kami rindu berkat bagi keluarga dan kami menjadi berkat. Dan komitmen keyakinan kita kepada Dia. Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Mari katakan sekali lagi, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus sambil merenungkan Bapak, jadikan pujian ini doa bagi setiap serta keyakinan bagi setiap.
katakan Tuhan, sebab Tuhan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Engkau akan menyertai umat-Mu sampai pada kesudahan zaman. Dan kami saat ini bersama-sama menikmati akan janji berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang menyeluruh dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Pagi ini dengan segala kerinduan kami datang di dalam rumah Tuhan. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu melalui penyembahan dan korban syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Saatnya kami juga rindu untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir di tengah-tengah kami akan memperlengkapi, menyinari hati kami masing-masing, agar supaya saat firman itu ditabur, maka benih-benih itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Saatnya Bapa kami duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berhalaskan doa kami. Haleluya. Semua yang rindu diberkati katakan amin. Selamat duduk. Shalom. Ya, di minggu yang kelima dalam rangkaian bulan keluarga, saya memperoleh satu tema, yaitu be a blessing, menjadi berkat. Nah, sebagai perenungan ayat-ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga akan saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin. Saya akan tampilkan satu buah gambar. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal seorang insinyur listrik yang berkewarganaan Irlandia atau Skotlandia, Britania Raya. Dia adalah seorang pemuda yang miskin untuk berjuang memenuhi kebutuhan sekolah dan kuliahnya. Dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Pada suatu hari dia datang ke rumah temannya untuk mendengarkan sebuah radio. Lalu dia berpikir, suara yang keluar dari kotak kecil ini pastinya terjadi karena transmisi dua buah gelombang dari gelombang-gelombang yang ada. Gelombang AM, amplitudo modulate, dan juga gelombang FM, frekuensi modulate. Lalu dia berpikir, pastinya dari gelombang-gelombang ini akan juga bisa menghasilkan vision, live moving picture, gambar yang bisa bergerak. Oleh sebab itu, mulai saat itu dia mulai mengutak-atik perangkat daripada elektronik yang ada di ruang kerjanya yang sangat sederhana. Karena memang dia adalah mahasiswa yang miskin, Bapak Ibu. Berulang kali dia mencoba untuk mencapai apa yang diinginkannya. Berulang kali juga dia gagal. Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, dan terus mencoba. Sampai pada tahun 1923, satu abad yang lalu, membuahkan sebuah hasil. Terciptanya gambar-gambar yang berupa partikel-partikel yang masih kasar. Tapi dia sudah senang sekali, Bapak Ibu. Dan semakin bersemangat. Dan selama 2 tahun, 1925, ketekunannya itu menghasilkan buah yang luar biasa. Gambar itu mulai menjadi sempurna. Dan dia berani memamerkan itu di seluruh orang-orang yang banyak di sebuah kampus. Sehingga orang-orang kagum melihatnya. Tadinya ketika dia sekian tahun mengutak-atik apa yang menjadi keinginannya, tidak ada orang yang peduli satupun. Itu bukan urusan saya. Tetapi ketika gambar itu didemonstrasikan, orang mulai kagum. Dan puncaknya pada tahun 1929, ketika BBC, British Broadcasting Corporation, menyiarkan untuk perdana kali siaran langsung television melalui seluruh perangkat yang dibuat oleh John Logie. Dia adalah benar-benar penemu sebuah televisi. Dan karya itu memberkati semua bangsa, memberkati dunia. Dunia tidak lagi sama. Dunia berubah, dunia menjadi semarak, Bapak Ibu. Oleh karena seorang yang biasa-biasa saja, John Logie. Semuanya telah berubah. Saya tidak pernah berpikir, Bapak Ibu, kalau saat ini kita bisa menikmati apa yang kita nikmati, bukankah itu berasal dari karya John Logie? Saya juga terkagum. Melalui handphone, saya bisa berkomunikasi dengan cucu saya dengan live. Kelihatan mukanya di depan saya. Wow, tidak pernah terbayangkan juga.
hasil karya John Logiman. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, saya orang biasa, bisakah saya memberkati dunia, menjadi berkat bagi dunia? Wah, Pak Eko, siapa kita ini? Apalagi saya, hanya seorang desa. Sekolah juga nggak begitu pinter lah, biasa-biasa aja. Saya paling suka itu ilmu-ilmu murni, Bapak Ibu, waktu sekolah. Aljabar, kalau sekarang matematika, fisika, senang saya. Tapi kalau sudah ketemu sejarah, minta ampun. Nggak bisa saya. Bayangin, engkau saya mati aja, saya nggak tahu kapan tanggalnya. Tapi Pak, perang di Ponegoro harus lu ngapalin. Bojengli bukan? Engkau mati nggak tahu, perang di Ponegoro harus tahu. Saya nggak bisa. Kalau rapotnya itu 6 mujizat itu Bapak Ibu. Sejarah 6 itu mujizat buat saya. Tiap saat ulangan selalu di depan saya yang saya jawilin, yang namanya lian gua ini. Set, lu dapat 5, gua dapat 5. Lu dapat 8, gua juga dapat 8. Plak, saudaraku. Sebaliknya, kalau ulangan matematika, dia kalau sudah noleh ke belakang, saya udah ngerti. Tinggal ngancurin aja, tinggal lempar aja, dung, gitu ya. Saya 10, dia juga 10, puji Tuhan. Saudaraku, berabad-abad tahun yang lalu, Alkitab mencatat ketika firman Tuhan datang dan menyapa seorang kepala keluarga dari 3 orang bersaudara anak Terah penyembah berhala dari Ur Kasdim yang namanya Abram. Apa yang disampaikan oleh Allah? Allah mengajak untuk Abram pergi dari Ur Kasdim, meninggalkan sanak saudara dan negerinya kepada sesuatu negeri yang akan diberikan oleh Tuhan. Sayangnya Tuhan tidak menyebutkan negeri mana yang menjadi sasaran daripada perintahnya. Tetapi Abram ini adalah orang yang unik dan nyentrik, Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya manusia 75 tahun yang sudah berkeluarga dan sudah mapan di Ur Kasdim itu terpikat oleh 7 butir janji Allah yang mengikat dalam hidupnya. Saudaraku, 7 butir janji Allah ini yang mengikat Abraham. Padahal semua janji ini kalau menurut akal kepikiran kita mustahil, membingungkan, bukan? Membuat menjadi bangsa yang besar. Wah, Tuhan, mana bisa? Bertahun-tahun aku kawin dengan yang namanya Sarah istriku, gak ada satu anak pun. Ini aku harus jadi bangsa yang besar. Ingat, bukan keluarga, bukan family, tapi nation, keluarga, bukan bangsa yang besar. Dari mana Tuhan? Gak masuk akal, bukan? Anak satu aja agak ada. Memberkati Abraham, wah, sudah cukup. Ur Kasdim sudah cukup untuk memberikan masa depan bagi keluargaku, Tuhan. Membuat namamu masyhur, aduh, jauh Tuhan. Aku tinggal di Ur Kasdim, kota yang hebat itu. Cuma dikenal sama tetanggaku. Aku gak pernah diusulkan untuk menjadi calon pilkada. Gak pernah Tuhan. Mana bisa masyhur? Mana bisa ikutin Indonesian Idol? Dan gak mungkin Tuhan. Umur sudah 75 tahun. Menjadi berkat. Aduh, selama ini aku cukup-cukup aja. Memang aku sukses dalam bisnis. Aku punya kekayaan sedikit Tuhan. Tapi aku bukan orang terkenal. Orang biasa-biasa saja. Mana bisa aku jadi berkat Tuhan? 5 dan 6. Memberkati orang yang memberkati
memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wow, gak main-main. Ini proteksi dari Tuhan loh. Wow, luar biasa. Dan yang ketujuh, olehmu semua kaum di seluruh bangsa ini akan mendapat berkat. Aduh. Kalau aku bisa mengitari dunia ini, aku sudah mati Tuhan. Mau bisa kapan bisa memberkati semua bangsa kaum di seluruh dunia? Gak mungkin lah Tuhan ngelantur. Tapi Alkitab mengatakan pada ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Wow. Ternyata Abram percaya bukan dengan otaknya, tapi Abram percaya dengan imannya. Respon Abram taat melebihi akal kepikiran manusia. Menyanggupi sebelum mengerti. Wow, itu taat melebihi akal kepikiran. Menyanggupi sebelum mengerti. Kalau sudah mengerti lalu sanggup, itu biasa saja. Karena sudah tahu, oh bakal begini-begini. Abram menyanggupi sebelum dia mengerti. Ini dahsyat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Janji-janji ini adalah janji profetik yang diucapkan Allah kepada Abraham. Di dalam bingkai janji ini terletak rancangan Tuhan yang luar biasa. Rancangan apa, saudaraku? Ini adalah rancangan the big master plan of God. The big master plan of God. Kita tahu Tuhan, Abraham itu tidak bisa menikmati berkat itu, tetapi keturunannya lah yang menyalurkan berkat Abraham untuk menjadi berkat. Wow. Saudara lihat silsilah Yesus Kristus, Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, keturunan Daud, anak Abraham, keturunan Abraham. Saudara tahu, janji Tuhan membuat Abraham menjadi masyhur. Saat ini ada 3 agama besar di dunia ini. Yudaisme, Muslim, dan Nasrani. Yang diikuti oleh miliaran penduduk yang ada di dunia ini, di muka bumi ini. Yang sangat menghormati Abraham. Sangat menerima berkat-berkat Abraham. Mereka semua mengakui miliaran manusia. Dan pagi ini kita masih membicarakan tentang berkat Abraham. Ekoroniono adalah salah satu di antara semua yang ada di jagat raya ini. Anak desa ini yang sudah menerima, merasakan akan berkat Abraham. Berkat apa? Anugerah keselamatan. Allah telah merancang dalam bingkai yang besar. Suatu saat nanti dia akan memperkenalkan dirinya di dalam Kristus Yesus, yang akan menjadi penebus bagimu dan bagiku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih, janji Tuhan tidak pernah lalai. Kita menikmati akan janji itu, saudara dan saya. Dari satu mulut yang sama, Yesus mengatakan, jadilah terang, jadilah garam, jadikan semua bangsa muridku.
tanggung jawab yang diberikan bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, lalu bagian kita ini apa? Siapa kita? Nanti kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahku itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita seringkali tidak sadar, saudara semua yang hadir ini bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Extraordinary people, extraordinary family. Coba senggol kiri kanan. Hei, kamu orang yang luar biasa nih. Yes. Kenapa saya katakan kita ini orang luar biasa melebihi Abraham? Ciptaan ini dipilih sendiri oleh Sang Pencipta. Wow, dahsyat itu. Kita dipilih oleh Sang Pencipta. Mana ada, saudaraku? Oleh sebab itu saya katakan, you are extraordinary person. Saudara semua yang hadir adalah orang yang luar biasa. Terus saudara merasa minder. Apa ya, koma? Kita mau biasa-biasa aja. Kenapa saudara biasa-biasa aja? Karena saudara hanya berhenti sampai aku memilih kamu. Ada lanjutannya, Bapak Ibu. Sang Pencipta telah menetapkan saudara dan saya untuk pergi dan menghasilkan buah. Kenapa hidup kerohanianmu kering? Kenapa engkau menjadi orang Kristen yang stagnan? Karena ini, saudaraku, engkau tidak berbuat apa-apa. Mana mungkin engkau bisa menghasilkan buah? Ini ketetapan Tuhan. Dan respon kita adalah aku hidup untuk menghasilkan buah. Gimana caranya untuk menghasilkan buah? Ada dua caranya, Bapak Ibu. Yang pertama, hidup yang menghasilkan buah adalah menghargai karya Kristus di kayu salib. Menghargai karya Kristus di kayu salib artinya apa? Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saya mengajak saudara untuk terbang ke tahun 1991. Di bulan Januari tahun 1991 pecah yang namanya Perang Teluk. Kenapa terjadi pecah Perang Teluk? Karena pada tanggal 20 Agustus 1990 si Presiden Saddam Hussein dari Irak yang kurang ajar itu menginvasi Kuwait, mencaplok Kuwait, sehingga seluruh dunia marah. Dan Amerika dengan sekutunya bersama-sama memerangi akan Irak, akan menangkap dan membunuh Saddam Hussein. Ternyata, Bapak Ibu, dari sekelumit kisah Perang Teluk ini tersimpan di baliknya sebuah tragedi keluarga. John dari sejak kecil dia ingin sekali menjadi tentara Amerika. Itu cita-citanya yang tidak bisa dibendung. Bila mana ada satu kegiatan di sekolah, dia selalu muncul dengan Army USA, pakaian tentara. Dia merasa bangga, Bapak Ibu, menjadi prajurit Amerika Serikat. Wow. Dan cita-citanya itu berhasil. Jadilah John
seorang tentara Amerika Serikat yang pada waktu itu bersama dengan teman-temannya dikirim ke perang di laut. Bukan sebuah kebetulan. Pada saat peperangan itu terjadi, musuh berhasil mendesak pasukan Amerika, sehingga sang komandan berteriak, "Mundur!" John beserta dengan teman-temannya mundur sesuai dengan perintah sang komandan. Dia berlari, dan pada saat dia menoleh ke belakang, ternyata salah seorang temannya terperosok ke sebuah lubang. Hati nuraninya tergelitik. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia berlari kembali menuju ke lubang tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan akan teman yang terperosok itu. Dengan cara apa? Membunyikan akan senapannya untuk melindungi dirinya. Memang Bapak Ibu, dengan susah payah John berhasil mengangkat akan saudara seperjuangan yang terperosok itu selamat. Tetapi satu buah peluru tepat mendarat dan menembus dada kiri John dan mati seketika di medan pertempuran. Amerika berduka. Keluarga sedemikian meratap menangisi. Anak laki-laki satu-satunya yang dikasihi oleh keluarga ini telah meninggal dunia di medan pertempuran. 5 tahun berselang, pada suatu sore diadakan persekutuan di rumah keluarga John untuk memberikan satu kenangan terhadap kepahlawanan daripada John, memperingati kepahlawanan daripada John. Komandannya datang, semua rekan-rekan dan pimpinan datang, termasuk orang yang teman yang diselamatkan oleh John juga datang pada sore hari itu, tapi dalam kondisi yang lain. Dia tidak lagi mengenakan atribut seorang prajurit Amerika Serikat. Dia datang dengan rambut gondrong, bau mulut alkohol menyebar di mana-mana, pakaian lusuh dipakai dengan seenaknya saja, gaya bicaranya sudah ngawur. Apa yang terjadi ketika menarik perhatian seluruh yang hadir? Dalam kata sambutan, ayah John mengatakan sambil menepuk dadanya, "Aku menyesal anakku mati hanya untuk orang yang seperti dia, yang tidak bisa menghargai akan orang lain yang sudah memberikan pertolongan." Wah, saya berhenti sejenak Bapak Ibu. Saya mencoba Allah di dalam kerajaan surga mungkin saja mengelus dada melihat anak-anaknya yang menyia-nyiakan kasih karunia daripada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Saudaraku yang terkasih, siapa yang menyia-nyiakan kasih karunia pengorbanan Yesus yang luar biasa itu? Alkitab menyatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, Allah rindu agar semua orang ini diselamatkan. Tetapi masih ada orang-orang percaya yang pada titik matinya berada di sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu adalah tragedi yang sangat menyesatkan. It's too late, sudah terlambat. Saudaraku yang terkasih,
Mana bisa saudara bisa menghasilkan buah tanpa menghargai akan kasih karunia kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita berhutang kepada Yesus Kristus. Tapi seringkali banyak orang Kristen yang rela untuk menyalibkan Yesus untuk yang kesekian kalinya oleh karena perbuatannya yang tidak berkenan di pemandangan mata Allah. Mana bisa menghasilkan buah? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Mari kita introspeksi diri kita sendiri pada saat ini. Selama sampai saat ini aku mengikut Yesus, kondisi dan keadaanku, apakah aku sudah bertumbuh ke arah Yesus atau aku bertumbuh seperti dunia ini? Itu menjadi introspeksi kita masing-masing. Bisakah kita berbuah tangan untuk jadi berkat bagi orang lain? Yang terakhir, Bapak Ibu, apa syaratnya untuk berbuah? Melekat pada pokok anggur. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, kata Yesus. Arti melekat di sini bukan sekedar nempel, Bapak Ibu. Bukan sekedar melekat seperti sepatu, walaupun dia adalah merek Skechers. Tapi setelah sekian tahun lemnya akan tidak kuat lagi karena cuma nempel. Melekat di sini adalah menjadi bagian dari pokok anggur itu. Saudara dan saya menjadi bagian dari pokok anggur itu. Seperti anggota tubuh kita, tangan, mata, hidung menjadi bagian dari tubuh ini, bukan berada di luar tubuh. Barulah saudara dan saya bisa menghasilkan buah. Buah apa yang dikehendaki oleh Yesus? Buah pertobatan, buah pelayanan, buah kesaksian. Saya memberikan contoh yang terakhir karena dianggap sulit untuk menjadi saksi bagi orang lain. Padahal itu buah yang sangat penting, Bapak Ibu. Ruth dan Naomi. Biasanya, maaf ya, jangan tersinggung, saya sudah minta maaf dulu. Biasanya mertua perempuan dengan menantu perempuan itu bagaikan Tom and Jerry. Nah, kan bener kan? Bener gak? Kalau jujur ngomong, iya Pak Eko. Gak tahu kenapa begitu dari sononya. Tapi kita lihat buah apa yang diberikan oleh Naomi sebagai seorang mertua kepada menantunya Ruth. Apakah dia menyaksikan tiap hari, ayo kamu jadi orang Kristen? Tidak, Bapak Ibu. Selama 10 tahun Naomi hanya memperagakan bagaimana kasih karunia dari Yahweh kepada kedua menantunya. Itu yang diperagakan setiap hari selama 10 tahun. Hasilnya dahsyat. Ketika Naomi akan kembali ke Bethlehem Yehuda, perhatikan, inilah kairosnya Tuhan. Inilah ketentuan dari Tuhan. Sementara Orpa, dia kembali kepada bangsanya. Tetapi Ruth, kairosnya Tuhan, dia mengakui, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Wow. Dan setelah itu, Bapak Ibu, kita lihat kehidupan Ruth tidak sama, berubah.
menjadi luar biasa. Siapa yang nginjilin? Naomi. Gampang nggak nginjilin? Gampang. Kita tidak usah berpikir, waduh aku gagal. Nantikan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita tidak pernah dituntut oleh Yesus ketika kita membawa seseorang kepadanya untuk harus bertobat, tidak. Tapi pada saat kairosnya panggilan itu, maka dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, engkau dan aku orang-orang yang luar biasa. Amin. Extraordinary persons. Bukan ordinary person, orang biasa-biasa saja. Bukan. Orang yang luar biasa. Apakah kita cuma menyandang predikat itu doang? Enggak. Ayo. Di bulan keluarga ini, kita tunjukkan. Kita adalah kepala keluarga. Kita adalah istri dari kepala keluarga. Anggota keluarga, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Syaratnya apa? Kalau tadi sang leader minggu kemarin takut akan Tuhan, maka ditambahkan pada pagi hari ini, orang yang akan menjadi berkat adalah orang yang taat kepada Tuhan. Taat artinya menyanggupi sebelum mengerti. Aku mau Tuhan. Gak banyak bicara Abraham. Aku mau Tuhan. Itu menandakan kesungguhan imannya. Oleh sebab itu ketika dia menyerahkan Ishak anak tunggalnya, Tuhan sudah tahu ini bapak orang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan kemuliaan bagi kita. Saya rindu kita menyanyikan sebuah lagu, Jalanmu tak terselami. Jalan Tuhan memang kadang-kadang tidak kita selami, tetapi kita merindukan sebagai anak Tuhan hidup untuk menjadi berkat. Kalau saudara dan saya menghasilkan buah yang banyak. Mari kita menyanyikan pujian ini sebagai peneguhan dan firman Tuhan yang kita dengar, dan tekad serta komitmen kita untuk berbuah banyak, berbuah lebat, jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya Yesus. Yes. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hari kami. Yes God, terkadang demikian Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, heran dan besar, heran dan besar kasih. Kehadiranmu selalu yang
kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu jelas boleh kami dengar pagi hari ini. Kami sungguh rindu Tuhan untuk menjadi berkat. Bapa, Engkau begitu baik. Sebetulnya tidak sulit untuk kami jadi berkat. Kalau kami mau belajar menghargai karya penebusan Kristus di atas kayu salib dalam kehidupan kami, itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami adalah orang-orang yang istimewa. Kami bukan orang biasa. Siapapun kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang pilihan Allah yang ditebus oleh darah Kristus di kayu salib. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri kepada kami. Terima kasih Kau sudah memilih kami. Sekalipun mungkin Tuhan, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, mungkin orang tua kami sendiri menganggap kami tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan memilih kami. Yang tidak ada apa-apanya itu menjadi apa-apa karena ditebus oleh darah Kristus. Amin. Tuhan ajar kami seperti Abraham untuk bisa percaya dan mempercayai iman di dalam Engkau. Ajar kami seperti Ruth yang menghargai anugerah keselamatan dalam hidupnya. Roh Kudus, mampukan kami untuk menanggapi kasih karunia Tuhan dalam hidup kami dengan hidup taat kepada Engkau. Amin. Dengan hidup mengikuti janji-janji-Mu Tuhan. Kami rindu supaya hidup setiap kami jadi kesaksian buat orang lain. Haleluya, Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Allah. Roh Kudus, mampukan kami keluar dari tempat ini untuk terus menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Eko yang Tuhan sudah pakai pagi hari ini. Biar kiranya pengurapan Allah ada terus di dalam hidupnya. Dimanapun Pak Eko dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, ada urapan Allah di atasnya. Berkati kesehatan Pak Eko dan Ibu Yeni. Memberkati kedua anaknya, memberkati menantu dan cucu-cucunya. Tuhan, Engkau yang memelihara Pak Eko sekeluarga. Berkati Pak Eko Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik buat kami. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Tidak ada seorang pun yang Tuhan kecualikan, tetapi setiap pribadi akan mengalami perubahan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam rangka hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar yang ke-65, segenap hamba Tuhan, penatua, dan majelis mengundang seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar, baik yang berada di pusat maupun rayon, untuk dapat hadir dalam doa pagi spesial hari ulang tahun GIL Lengkong Besar ke-65. Acara ini akan diadakan pada hari Kamis 4 Juli 2024, bertempat di Bait Elohim dengan pembicara Bapak Penatua Buyung Ruslian. Acara ini akan dimulai pukul 5.15 pagi dan akan diakhiri dengan perjamuan kasih. Untuk dress code, jemaat dapat memakai atasan berwarna putih dan bawahan jeans. Mari hadir dalam acara ini dan semarakan hari ulang tahun GIL Lengkong Besar ke-65. Tuhan Yesus memberkati. Kami harmoni
Jadi kami kasih nama di balik rahasia darah super. Kenapa disebut rahasia darah super? Karena biasanya kita masaknya babi darah. Nah ini sekarang burung darahnya juga super ini, darah benar-benar darah. Super, oke. Nah, ya tepuk tangan buat Koki Super. Ya. Mulai bulan depan Mangkarayan Baladewa buka rumah makan ya dengan menu spesial burung puyuh goreng. Wah seru banget Bapak Ibu ya. Nah acara ini diperlombakan dan pengumuman juaranya minggu depan jam 4:30 sore ya. Berharap semua supporter, karena kemarin supporter kita yang paling heboh ya bisa hadir karena kemungkinan juara. Saya nggak boleh bilang kemungkinan karena harus juara, gitu ya. Nah, jadi kita berdoa supaya rayon kita juara, ya karena juara satu dapat 1 juta rupiah loh Bapak Ibu. Keren banget ya. Jadi siap-siap ditraktir oleh Pak. Ya. Nah. Terima kasih Pak Eko, ya Pendeta Eko yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pulang dengan satu kata kunci tadi, taat, ya, menyanggupi sebelum mengerti. Jadi setiap hari yang baca gemari, ya baca Alkitab setiap hari, walaupun nggak ngerti tapi harus punya ketaatan untuk membaca dan lapor kepada hostnya, ya. Terima kasih untuk grup gemari yang dari Rayon Baladewa yang setia membaca gemari, membaca Alkitab setiap hari. Nah, saya akan membacakan pengumuman yang masih cukup banyak sepanjang minggu ini. Besok kita akan latihan angklung jam 5 sore. Ya, angklung kita akan tampil di acara doa pagi spesial hari Kamis jam 5 pagi. Dan kita diberi kesempatan tampil perdana pertama. Jadi setelah doa awal ya, langsung angklung tampil. Dilihat oleh berapa ribu orang Bapak Ibu? 3.000 ya, yang udah daftar 200 orang. Bayangin ya. Jadi saya harap semua tim angklung bisa ikut serta ya. Jangan takut angklunger ya. Ini yang suka telat, awas kalau telat ya, denda. Nah, yang dari sini ya, yang sekitar Baladewa, kita sediakan mobil jam 4:30 pagi. 5 kurang seperempat harus sudah berangkat. Jam 5 pagi harus sudah ada di Lengkong. Karena acaranya hanya 1 jam dan acara itu padat sekali ya. Jadi yang kerja nggak usah takut. Karena jam 6:15 paling lama itu sudah selesai. Yang mau langsung kerja silahkan. Yang mau makan soto Semarang tinggal. Keren kan? Ya, bukan saya yang bikin sih ya. Pokoknya menunya soto Semarang. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, dress code-nya putih, celana jeans, sepatu kets, sepatu olahraga, warnanya bebas. Tapi yang jelas bajunya putih, karena itu dress code bersama. Ya. Nah, 5 kurang seperempat kita harus berangkat. Yang telat, ya mohon maaf ya, karena jam 5 kita harus sudah siap di Lengkong. Semuanya on time. Panitia, saya dapat info, kan saya bilang nih, pagi-pagi amat sih. Loh, Cingku nggak tahu panitia jam berapa doa duluan. 4:30 pagi kita udah doa duluan. Nah kan panitia, kita kan enggak ya. Tapi kita jam 5 harus sudah sampai di sana. Nah, lalu kemudian bagi Bapak Ibu yang ikut Gia Run, ternyata ini ada pengumumannya, sudah di-share juga di grup ya. Ada perlombaannya juga. Jadi Lengkong lagi banyak duit untuk bagi-bagi hadiah. Ya. Yang dilombakan 1, most splash color, artinya baju yang paling banyak mendapatkan semprotan warna. Rambut, pokoknya tubuh kita yang paling banyak semprotan warna itu
bisa jadi juara. Ya, tapi jangan ibu bapak ibu dari rumah sudah nyemprot sendiri ya. Jadi itu nanti disemprot sama panitia di sana ya. Yang paling banyak, yang paling unik itu jadi nominasi juara. Kedua, best kostum untuk satu orang individual. Kita ya semoga ada yang menang. Tapi yang ketiga adalah best kostum untuk grup, kelompok. Nah ini saya berharap kita bisa menang ya. Kan kita udah terbiasa gila-gilaan ya, walaupun gak gila ya. Ya. Nah makanya hari Kamis yang ikut doa pagi itu akan dibagikan atribut untuk kostum spesial yang dari Baladewa ini. Saya udah bilang sama Bana-Bana, siapin kostum yang misalnya kayak orang India, dia coret-coret gitu ya, pakai topi, itu kan seru ya. Nah, tapi saya sarankan pakai celana panjang saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kaosnya itu panjang. Jadi kalau kita pakai celana pendek, ya terlalu panjang. Kecuali Pak Om yang memang tiap hari pakai celana pendek gitu ya. Karena kaosnya cukup panjang. Kecuali Bapak Ibu mau dipotong. Tapi saya sarankan pakai jeans saja. Ya, pakai jeans, pakai seragam. Jangan lupa seragam giaran dipakai. Nanti kita akan tambah dengan atribut. Make up di sini coret-coret gitu ya kan, ini kan yang paling berwarna juaranya ya. Jadi karena grup kita jadi nggak malu ya kan. Kalau sendirian kan misalnya Poong pakai baju Papua kan malu dia sendirian. Tapi kalau rame-rame pasti nggak malu. Dan kita akan kembali kumpul di tempat ini hari Sabtu jam 5 deh. Tapi tepat jam 5 kita akan berangkat ya. 5 kurang seperempat Bapak Ibu kumpul di sini. Ya, jam 5 kita akan berangkat naik bis. Kita siapin bus ya. Isinya 29 orang itu harus daftar. Jangan sampai saya siapin bus 29, 35 datang nanti semua ada yang berdiri. Ya. Jadi 29 seat itu bisnya. Semua udah pakai kostum yang sama untuk Baladewa. Karena kemarin waktu saya berdiri itu dari TC bilang gini, aduh Jipun kompak banget ya Baladewa ya loh, belum tahu siapa gembalanya ya. Nah, jadi kita akan berangkat sama-sama dari sini jam 5 pagi. Karena perjalanan dari sini ke sorean kurang lebih setengah jam. Ya, tapi kalau pagi mungkin nggak terlalu macet. Nah, kita akan kumpul bersama-sama. Jadi pada waktu jalan supaya panitia itu menilainya gampang, kita akan bersama-sama kecuali yang lomba lari. Nah itu kan susah, kalau lomba lari ya biar dia jalan lari duluan. Tapi yang jalan, kita jalan bareng-bareng supaya penilaiannya bareng-bareng, karena ini penilaian grup. Lalu yang juara perombakan lagi adalah juara lari tercepat 5 km. Nah untuk itu wajib download aplikasi Strava, nggak ngerti aplikasinya. Tapi juara lomba lari 5 km itu dapat dapat hadiah. Dan kelompok tercepat yang jalan kaki 3 km itu juga dapat juara. Ya, nah kalau ini jalan kaki tercepat ini bisa kelompok bisa sendiri. Jadi kalau kita mau udahlah kelompok aja ya gitu, walaupun kita jalan cepat, jalannya mendingan berkelompok aja ya. Karena ini kenapa Bapak Ibu, kita ini nanti bergabung dengan 840 orang. Jadi kalau Bapak Ibu tersesat itu susah dicarinya ya, karena semua pakai kaosnya putih gitu loh ya. Nanti Bapak Ibu ini sendiri. Jadi biarin aja lah yang jalan lari tercepat, biarin orang lain. Tapi kelompok kita, saya ingin kita best kostum secara kelompok. Ya, nah itu nanti kita ada tukang make upnya Bana. Ya, jadi jangan marah kalau kita, saya mah nggak mau pakai ini. Ya, kali ini mas sekali lah Bapak Ibu kita gila-gilaan ya. Nah, siapa tahu menang kan lumayan tuh dapat hadiah. Nanti itu akan diumumkan tanggal 7 juga. Bayangin kalau Baladewa menang, lomba lari, best kostum menang, koki menang, semua menang ya. Nah kan hadiah
buat kita juga, gitu ya. Nah itu. Lalu kemudian doa Jumat, oke berjalan seperti biasa. Doa Jumat kembali di tempat di rumah saya, ya. Tadi Bu Yeni udah ngomong sama saya, siapa Eko? Aku datang ya Bu. Oh boleh, ya, boleh ya. Nah, kebetulan kan ada Pak Pendetanya tuh, ya kan? Udah khotbah tentang taat. Jadi saya bilang ya udahlah. Besok nyampe firman Tuhan singkat ya, harus taat. Kan harus bilang harus taat. Ya, teman-teman dong buat Eko ya. Nah, jadi hari Jumat, doa Jumat di Nakula 60, nanti yang firman Tuhan singkat cuma 10 menit Pak. Nah, dia mantap, taat ya. Nah, kita nggak akan lama-lama doa Jumat karena Sabtu pagi kan Bapak Ibu harus 4:30 harus sudah siap ya. Nggak usah mandi juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu supaya nggak masuk angin ya. Karena itu di udara terbuka, jadi nggak akan bawa asal minyak wanginya aja yang banyak. Dan itu akan selesai jam 9 pagi ya. Jadi nggak usah mandi nggak apa-apa. Kalau kemarin di Taman Safari harus mandi karena itu seharian ya. Tapi kalau nanti jalan pagi nggak mandi nggak apa-apa. Tapi harus sikat gigi. Ya. Nggak mandi nggak apa-apa. Yang penting sikat gigi ya. Karena kita akan sama-sama bergura-gura. Oke? Ada lagi nggak peralatan yang harus dibawa? Baju sekali lagi harus seragam giaran. Yang belum dapat, karena daftarnya belakangan, minggu ini akan segera diberikan, ya. Lalu kemudian sekali lagi atribut dibawa, Bapak Ibu. Jangan ketinggalan karena kita nggak ada stok, ya. Kacamata itu wajib, karena semprotan itu jangan sampai mengenai kacamata kita ini, walaupun bisa hilang, ya. Kecuali minusnya udah bener-bener banyak banget ya apa boleh buat, ya. Tapi kacamata wajib, ya. Walaupun bagi kita itu kacamata kayak punya cucu saya pakai ya. Tapi gimana tuh ya? Pokoknya kan kita namanya juga gila-gilaan, ya kan? Ini udah contohnya nih nanti ya. Nah, lalu kemudian gelang jangan lupa dipakai. Tidak ada gelang, tidak ada konsumsi, ya. Nah, terus kita berbaik hati, ya. Berangkat kita sediain roti karena konsumsinya akan diberikan oleh panitia setelah selesai acara. Panitia tuh gak mikir kalau peserta pingsan, ya. Dia cuma bilang pokoknya tiap-tiap perayaan sediain dari awal, kita sediain akhir. Jadi kita alfa, mereka omega. Bapak Ibu tolong bawa air minum cadangan, karena itu kita ngelinin lapangan dan gak ada warung, ya. Jadi tolong bawa air minum sendiri cadangan, walaupun disediakan. Tapi saya wanti-wanti juga, jangan juga terlalu banyak minum. Toiletnya saya nggak tahu di mana, ya. Nah kan repot. Nanti ujung-ujung bilang, Pak Ari saya kebelet pipis. Nah Pak Ari juga nggak tahu di mana tuh toilet, belum survei. Ya jadi boleh minum, tapi sewajarnya, ya. Jadi kata-kata saya tuh, kata buku mana bawa air minum, bawa itu sebanyak-banyaknya. Mau kencing, nah itu susah. Kecuali bawa pampers. Nah lalu kemudian yang lari mau bawa baju ganti silahkan. Yang jalan saya kira nggak usah bawa baju ganti. Riwe. Kalau yang lari kan karena lari ya. Di sini yang lari siapa ya? Arnold. Ejan. Nah, ya. Yang kedua ya adalah Elio Angsafalas. Biasa, ya. Awas kalau nggak menang, ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Matthew. Nah, kalau dia memang masih bisa menang, ya. Kalau yang Matthew, Jami. Nah, kita harus perjuangkan juara dari Galadina, ya. 6. Ada 6 ya? Nah, itu. Juara 1, juara 2, juara 8. Ada 6 orang, minimal 1 orang harus menang, minimal, ya karena juaranya cuma 1, ya. Ya, kamu harus menang. Jadi sepanjang minggu ini latihan lari, ya, lari di tempat, lari di mana aja, pokoknya lari. Supaya nanti hari Sabtu kita fit semuanya. Jadi Bapak Ibu tolong jangan ada yang sakit ya. Kalau yang sakit mendingan gak ikut, karena itu merepotkan panitia. Udah sampai sana Bapak Ibu pingsan atau kelenger, lah kan susah.
ya. Jadi per hari ini jaga kesehatan, ya. Sekali lagi kumpul jam berapa hari Sabtu? 4:30. Jam 5 kita berangkat, ya. Ini pokoknya antara 4:30 sampai jam 5 boleh. Jam 5 kita berangkat, Bapak Ibu dapat roti, ya. Obat-obatan pasti panitia juga sediakan. Kita nggak usah bawa lah ya. Nah lalu kemudian jangan lupa itu loh ya, atribut nanti itu di grup Bapak Ibu harus sering baca. Gelang, kacamata, tas serut jangan lupa dibawa. Oh ini dikasih tahu juga nih obat-obatan pribadi. Tuh di sini dikatakan nih. Gelang sesuai kategori masing-masing. Jadi yang jalan pagi 3K dengan yang lari gelangnya beda. Ya. Lalu kemudian nih konsumsi dibagikan setelah selesai lari atau jalan. Tidak pakai gelang tidak dapat konsumsi, kejem si panitianya nih ya. Nah nggak apa-apa, nanti kita ditraktir Pak Omong aja ya. Oke, nah sekarang itu acara sampai hari Sabtu. Minggu sore kita yang mau kumpul, yang mau ikut bareng-bareng kumpul di tempat ini jam 4:kurang 1/4. Jam 4 kita harus sudah berangkat. Atau jam 4:kurang 1/4 berangkat ya. Lebih baik kumpul 3:30 Bapak Ibu. Jam 4:kurang 1/4 kita berangkat. Kenapa? Supaya dapat tempatnya di depan. Karena itu seluruh rakyat akan kumpul. Ya, karena mereka kan pengen tahu juga juara atau enggaknya. Jadi kalau kita juara 1 majunya cepat. Nah, ya. Jam 4:kurang 1/4 kita berangkat dari tempat ini. Yang mau ikut mobil di sini. Yang mau pergi sendiri silahkan. Nanti jam 4 harus sudah sampai sana. Ya, karena satu parkir susah, yang kedua pasti itu penuh karena itu puncak dari lustrum ke-13. Oke ya. Nah, kita akan saksikan nanti penampilan Ruth dan teman-teman yang wow, keren ya. Nah, itu hari Minggu. Hari ini nanti jam 11 yang mau ikut ibadah raya 3 karena ada pentabisan hamba Tuhan. Kita akan berangkat dari tempat ini pukul 10:15. Karena kembali parkir susah dan yang datang juga banyak. Karena ada 3 hamba Tuhan yang ditabiskan. Jadi setelah selesai acara ini, Bapak Ibu mau makan-makan dulu boleh. Karena tidak disediakan makanan, makanannya disediakan di akhir acara juga. Tapi berupa kue kali ya Pak? Nah, kue ya. Oke ya. Jadi itu pengumuman sepanjang minggu ini. Dan kita akan tutup acara pada ibadah kita dengan yang berulang tahun bulan Juni. Wah, ya. Yang pertama, Ibu Sariwati. Tante, silakan tante ke depan. Tanggal 17 Juni. Nah, yang kedua, tanggal 18 Juni. Ini namanya panjang sekali. Coba siapa yang bisa menebak? Namanya adalah Yermeyahu Arya Minwari. Siapa? Oh, ya. Yang ketiga, 19 Juni. Ini sudah nenek-nenek Nyonya Paulus Mulyadi. Siapa? Saya sendiri ya. 25 Juni. Ini namanya lebih panjang lagi. Ada Fred Junius Sevariel Purna. Siapa? Hasil karya Pak Adel dan Bu Nasira Adel. Ya, dan hari ini yang ulang tahun, kalau ini namanya pendek, paling pendek, yaitu siapa? Ibu Nasira. Ya, silakan ke depan. Yuk kita nyanyi, kami berdiri, kita nyanyi Happy Birthday to you, ya. Pak Ariel,
Pak Paulus biar cepat. Ya. Nanti Pak Ariel yang akan mendoakan kita semua dan sekaligus doa berkat dan doa penutup. Oh ya. Tapi berarti si tim lilingnya dong. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bapak, kami mengucap syukur kepada Engkau buat anugerah kasih setiamu yang boleh memelihara sepanjang 1 tahun perjalanan kehidupan. Dan di bulan Juni ini ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan. Bahkan langkah-langkah kehidupan orang percaya adalah langkah-langkah yang pasti. Karena itu kami percaya sepenuhnya bahwa ke depan Tuhan juga akan memberkati. Bapak, pagi ini kami membawa dalam doa untuk Yahud, Tuhan yang memberkati, memelihara dalam kehidupannya. Di masa mudanya Tuhan menolong cita-cita, harapan dan kerinduannya. Sehingga apa yang menjadi harapan ke depan Tuhan siap sediakan. Kami tahu sebagaimana janji firman, masa depan sungguh ada bagi orang percaya. Tuhan memimpinnya dan memberkati. Menyerahkan juga Oma Sniwati dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkati. Di dalam kehidupannya, di dalam usianya yang tidak muda lagi. Tetapi kata firman-Mu, sampai masa tua, Engkau tetap Tuhan yang selalu menghina. Dan kami percaya penyertaan-Mu luar biasa. Sehingga Oma Sniwati bersama dengan anak, menantu, cucu, dan cicit semua diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih. Dan menyerahkan juga Agung dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkati. Tuhan pakai dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam kebersamaannya bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, dalam pelayanannya Tuhan berkati. Pemakaian Tuhan begitu indah dan sempurna. Dan kami percaya kalau kapan kuasa Tuhan semakin dahsyat lagi. Doa harapan dan kerinduan Tuhan juga memberkati. Terima kasih. Silakan dikasih dalam tangan-Mu, Tuhan yang tolong dalam pelayanannya, dalam tanggung jawabnya, mendampingi yang melayani pekerjaan Tuhan tempat ini, Tuhan pakai. Dan kami percaya tangan kuat kuasa Tuhan yang ajaib dan sempurna juga menyertai dan memimpinnya. Demikian untuk anak Delvin, Tuhan memberkati, Tuhan yang memimpin cita-cita, harapan dan kerinduannya, Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati. Terpujilah nama Bapa selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir ibadah pada pagi hari ini. Berkat demi berkat boleh kami rasakan, kemurahan demi kemurahan boleh kami nikmati. Lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh menerima ada banyak berkat yang Tuhan siap sediakan. Karena itu kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman. Kami mau belajar untuk menjadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan satu rahasia kami belajar untuk taat. Terima kasih. Mari kau memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tangan kuat kuasa Tuhan memperlengkapinya sehingga engkau menambahkan hikmat, pengurapan, kapasitas, sehingga pelayanan-pelayanan selanjutnya semakin membawa nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Seluruh dan jemaat Tuhan yang boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang diharapkan, apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan, Engkau sanggup mendengar dan Engkau sanggup memberikan jawaban yang terbaik. Bila jemaat Tuhan datang dalam pergumulan sakit, Engkau Tuhan, Engkau dokter, Engkau tabib yang sempurna. Jamah dengan kuasa-Mu, sembuhkan oleh beliau-Mu dalam nama Yesus, kesembuhan diterima. Yang pergumulan ekonomi, Tuhan sumber pertolongan. Engkau mengangkat ekonomi setiap orang percaya. Karena kami percaya setiap orang percaya juga harus menjadi berkat.
Demikian pergumulan keluarga, pergumulan-pergumulan yang lain kami bawa ke hadapan-Mu, karena Engkaulah sumber jawaban di atas segala jawaban doa kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Pimpin perjalanan kami dari tempat ini hingga kami akan kembali tempat kami masing-masing. Seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pertemukan kami pada dalam persekutuan doa, pada jam ibadah, pada jam kegiatan gerejawi, sehingga hidup kami boleh dibangun, iman kerohanian kami terus bertumbuh. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan pagi hari ini, percayalah bahwa engkau bersama dengan Tuhan. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera di Tuhan Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memimpin, menolong, menyertai, memampukan, dan memberkati kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata amin. Happy Sunday, dan Tuhan Yesus memberkati, menjadi berkat, taat akan perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Oh iya, boleh. Tuhan, menara yang
Say